Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Madinatas dari Politeknik Sipil dengan NIM 120210110. Saya berasal dari TPB 22. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pemrograman CC+ dan flowchart. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Di sini saya mempunyai dua program, yaitu bangun ruang dan hukum Ohm. Bangun ruang merupakan objek matematika yang berbentuk tiga dimensi dan memiliki volume atau isi. Bangun ruang dibedakan menjadi dua, yaitu bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Untuk program kedua adalah hukum Ohm. Hukum Ohm adalah suatu pernyataan bahwa besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar selalu berbanding lurus dengan tegangan yang diterapkan kepadanya. Ini saya langsung aja menunjukkan pada untuk program pertama, yaitu flowchart dan CC+. Ini saya akan menunjukkan flowchart pertama. Untuk pertama-tama di sini ada start, di mana menu program ini digunakan untuk memulai program yang akan kita jalankan. Kemudian di sini saya menggunakan declare untuk berfungsi untuk mendefinisikan variabel yang akan saya gunakan. Di sini saya membuat konsep variabel string, pilihan dan ulang. Kemudian ada count sebagai input output untuk menampilkan output yang ingin kita tampilkan pada program. Di sini output yang saya masukkan ada berupa nama, name, dan kelas saya. Selanjutnya di sini jika kita lihat ada bulatan atau yang bisa kita sebut konektor yang berfungsi sebagai menghubungkan dan menyederhanakan suatu simbol dengan garis dalam satu halaman. Kemudian ada juga panah, ini sebagai bisa disebut flow direction atau simbol arus yang berfungsi sebagai penghubung antara garis satu dan lainnya. Selanjutnya saya memasukkan beberapa output yang dihubungkan oleh flow direction tersebut sebagai pendeklarasian untuk ditampilkan program. Yang pertama, output pertama itu volume kubus, output kedua itu volume balok, dan output ketiga itu volume prisma segitiga. Kemudian saya memasukkan input sebagai pendeklarasian untuk menginput program yang kita inginkan. Selanjutnya ada real array yang dari hasil, di mana berfungsi sebagai mengumpulkan nama atau variabel yang sama dalam program. Selanjutnya di sini kita masukkan pada pilihan yang pertama, itu menghitung volume kubus. Kemudian kita masuk ke pilihan kedua untuk mencari volume balok, dan untuk pilihan ketiga yaitu kita mencari volume dari prisma segitiga. Sama halnya seperti sebelumnya, di sini kita juga diminta untuk memasukkan rumus dari volume prisma segitiga tersebut. Dan yang terakhir yaitu pilihan keempat. Jika kalau kita ingin mengulang program tersebut, setelah ketiga pilihan tersebut sudah dapat, kita lihat bahwa di akhir ketika program tersebut diakhiri dengan kotak kuning, untuk kotak kuning sendiri diakhiri kotak kuning, yaitu assign, yang berfungsi sebagai penyataan tugas dan menghitung program yang kita masukkan serta menyimpan hasil program dan tugas tersebut dalam suatu variabel. Dan terakhir yaitu pilihan keempat. Jika kita ingin mengulang program tersebut, jika kita masukkan pilihan selain 1 sampai 4, maka program tersebut akan error. Jika kita ingin mengulang program tersebut, kita bisa memilih iya, dan jika tidak kita bisa memilih tidak. Di sini saya akan mendemokan bagaimana cara kerjanya. Di sini kita run. Di sini kita disuruh memilih untuk pilihan 1 sampai 4. Di sini kita coba untuk masukkan angka 1. Selanjutnya enter. Di sini masukkan sisi kubus. Di sini kita masukkan 2. Oke, di sini ada jawabannya volume kubus dengan sisi 2, yaitu dengan 8 setelah volume. Ulangi atau tidak, kita sini untuk minta tidak. Oke, itu untuk program pertama, yaitu flowchart. Selanjutnya saya akan menjelaskan program pertama juga, tapi dimulai dari sisi plus. Untuk memulai program kita ketik include iostream using namespace dd in main. Selanjutnya kita ketik count, dimana digunakan untuk output data yang tampil saat compile file. Setelah kita INDL, kemudian di sini saya menggunakan DO sebagai program menjalankan suatu pertanyaan. Ini DO. Di sini fungsi chain dan programnya yaitu selanjutnya di sini ada fungsi chain dengan program yaitu input data. Kemudian ada double yang berfungsi menyatakan bilangan pecahan atau real. Di sini saya mengambil sisi dan hasilnya. Dan ini kita ketik if. Ini kita ketik if sebagai pilihan. Setelah itu kita ketik count, pilihan Anda 1 2 3 4 untuk ditampilkan atau di output data. Pilihan ke-1 yaitu untuk mencari nilai dari volume kubus. Kemudian kita memasukkan rumus volume kubus, yaitu deklarasi if, else, dan if. Fungsi chain dan formula itu input data. Selanjutnya pilihan kedua yaitu menghitung volume balok. Kemudian masukkan rumus volume balok. Kemudian setelah itu kita masuk ke pilihan ketiga yaitu menghitung volume prisma segitiga. Selanjutnya masukkan rumus prisma segitiga. Kemudian ketik if else pilihan keempat untuk pemrograman selesai. Jika selain pilihan 1, 2, 3, dan 4, maka data akan menampilkan kode yang Anda masukkan salah atau error. Kemudian di sini ada else atau pilihan count. Dan di sini ada else, lalu ada pilihan code untuk mengulang atau tidak ada
atau tidak ada. Terakhir, kemudian di sini ada else, lalu ada pilihan code untuk mengulang atau tidak. Dan terakhir ada while, yaitu sebagai perulangan, juga tergantung ingin diulang ya atau tidak. Program yang sudah kita jalankan tersebut, dan kemudian ada else, lalu ada pilihan code untuk mengulang atau tidak. Dan terakhir ada while, yaitu sebagai pengulangan, juga tergantung ingin kita ulang atau tidak yang program yang sudah kita jalankan. Dan untuk mengakhiri program ketik dengan INDL, menggunakan program ini untuk mempermudah kerja dalam menghitung rumus matematika dasar dalam menghitung bank ruang. Selanjutnya kita jalankan program tersebut dengan cara klik F11 atau compile run. Sini langsung kita coba saja, kita demokan. Dan kita mempunyai pilihan 1 sampai 4. Kita sini memilih 1. Masukkan volume kubus dan sisinya itu 2. Sini sudah jawaban volume kubus dengan sisi 2, yaitu 8 satuan volume. Untuk ulangi ya atau tidak, sini kita pilih tidak. Jika kita ingin mengulang, kita hanya tinggal mengetik ya. Oke. Untuk selanjutnya program kedua itu hukum Ohm. Seperti biasa, sama seperti biasa, jika kita ingin memulai, untuk memulai kita sini ada start, di mana program ini digunakan untuk memulai program yang kita jalankan. Langsung saja di sini saya membuat konsep variabel string pilihan dan ulang. Kemudian ada code sebagai output untuk menampilkan output yang kita tampilkan pada program. Ini saya membuat output yang pertama itu berupa nama, name, dan kelas. Selanjutnya di sini kita lihat ada bulletin yang bisa kita sebut konektor, sama seperti tadi. Kemudian ada juga anak panah yang bisa kita sebut flow direction. Selanjutnya di sini saya memasukkan beberapa output yang dihubungkan oleh flow direction tersebut sebagai pendeklarasian untuk tampilkan program. Yang pertama ada output pertama itu tegangan, output kedua itu arus, dan output ketiga itu hambatan. Kemudian saya memasukkan input sebagai pendeklarasian untuk menginput program yang kita inginkan. Selanjutnya ada real array dan real hasil, di mana fungsi sebagai mengumpulkan nama atau variabel yang selanjutnya ada real array dan real hasil yang dimana berfungsi sebagai mengumpulkan nama dan variabel yang sama dalam program. Selanjutnya di sini kita masuk pada pilihan yang pertama, yaitu menghitung tegangan. Ini menghitung tegangan. Sini kita akan meminta untuk memasukkan kuat arus dan hambatan sebagai rumus agar dapat mencari nilai dari tegangan tersebut. Kemudian kita masuk pada pilihan kedua, yaitu mencari kuat arus. Selanjutnya kita akan memasukkan ke pilihan ketiga, yaitu mencari tegangan. Sama seperti sebelumnya, sini kita juga diminta untuk memasukkan rumus dan dari mencari nilai hambatan tersebut. Setelah ketiga pilihan tersebut sudah dapat, kita lihat bahwa di akhir ketika program tersebut diakhiri dengan kotak kuning, yaitu assign, yang berfungsi sebagai penyataan tugas dan menghitung program yang kita masukkan serta menyimpan hasil program dan tugas tersebut dalam suatu variabel. Dan yang terakhir yaitu jika kita ingin mengulang program tersebut, jika kita memasukkan pilihan selain 1 atau 1 sampai 3, maka program tersebut akan error. Jika kita ingin mengulang program tersebut, kita bisa memilih iya, dan jika tidak, kita bisa memilih tidak. Langsung saja saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara penggunaan program. Kita run saja. Sini kita memilih 1 sampai 3. Sini saya memilih 1, mencari tegangan. Masukkan I-nya. Ini saya masukkan angka 2, R-nya itu 4. Nah, untuk tegangan sendiri ada 8 volt. Di sini dia meminta ulang atau tidak. Jika kita ingin mengulang, kita dapat mengetik iya, dan jika tidak, kita dapat mengetik tidak.
Oke, selanjutnya ada program kedua yaitu kita menggunakan CC+. Caranya sama seperti tadi. Kita memulai program dengan ketikkan include IOStream, include string, dan include using namespace in main. Untuk selanjutnya kita ketik count, di mana digunakan untuk count ini digunakan untuk output data untuk ditampilkan saat compile file. Setelah itu kita ketik indl untuk mengakhiri kata tersebut. Selanjutnya kita ketik int pilihan, di mana digunakan untuk memilih di antara nomor-nomor berikut. Deklarasikan while sebagai program perulangan. Setelah itu ketik count pilihan Anda yaitu 1, 2, 3 untuk ditampilkan output data. Untuk pilihan ke-1 yaitu untuk mencari nilai tegangan, untuk pilihan kedua itu untuk mencari kuat arus, untuk pilihan ketiga itu untuk mencari hambatan. Kemudian ketik scope. Kemudian ketik if else pilihan ketiga untuk pemrograman selesai. Jika selain 1, 2, dan 3 maka data akan menampilkan kode yang Anda masukkan salah atau error. Dan untuk mengakhiri pemrograman ketik INDL. Kegunaan pemrograman ini adalah untuk mempermudah kerja kita dalam menghitung fisika dasar dalam menghitung dan mencari nilai pada hukum Ohm. Selanjutnya kita jalankan program tersebut dengan cara F11 komparator. Di sini kita langsung mulai aja di sini. Saya akan mendemonstrasikannya. Di sini kita disuruh pilih. Di sini kita mendapat pilihan 1 sampai 3. Sini saya pilih 1 lagi, masukkan I-nya, kota harusnya 2, sekian R-nya yaitu 4. Ini kita bisa lihat untuk jawabannya sendiri adalah, untuk tegangannya sendiri adalah 8 volt. Seperti sama seperti yang tadi, jika kita ingin mengulang ketik ya, dan jika tidak, kita tinggal mengetik tidak. Sini saya tidak untuk mengulang. Oke, mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.